Komentar yang pertama yaitu dari @marjudin80 yang terlibat jangan cuma dipenjarakan, rampas aset kekayaannya, miskinkan sekalian. Wah, ini kemarahan netizen ya kayaknya. Mungkin ada juga perasaan dari netizen bahwa kayaknya setiap hari ada aja gitu kan yang dalam tanda kutip cuman dioplos sayangnya gitu. Undang-undang perampasan aset itu kan belum ada juga. Itu kita bisa satu episode lagi tuh bicara kalau berkaitan dengan merampas aset. Kita lihat ke komentar yang kedua, yaitu dari @pangezdu_8. Ini juga kalau netizen gak rame di media sosial juga nggak bakalan di cross check. Baru kalau udah rame baru udah keluar deh. Maaf, kerjanya emang harus gitu, nunggu viral dan rame baru keluar dari kandang. Kita lihat di komentar selanjutnya. Dari @liadwikora, ini singkat nih, tapi tegas komentarnya. No viral, no justice. Tanggapannya mungkin Pak Iqbal, ini ada dua netizen. Dan sebenarnya ini kan saya pilih sendiri komentarnya ya. Cukup banyak netizen yang juga berkomentar, kenapa sih harus viral dulu baru ditanggapi atau direspons. Dan juga responsnya itu dengan teriak, dengan marah. Maksudnya kan kita berharapnya diberesin nih gitu. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi yang kayak gini oplos-oplos sunat-sunat tuh jangan sampai terjadi. Benar-benar. Ya sebenarnya kan karena viral di TikTok ya, di media sosial, dan saya melihat ini mungkin karena terjadi juga di bulan suci ya, di bulan suci Ramadan gitu. Di agama kami kan diajarkan jangan mengurangi timbangan ya, Pak Suhendra ya. Jadi sementara ini yang terjadi malah ini sangat drastis ya, bahkan temuan dari Menteri Pertanian Pak Amran itu dramatis sekali, dari 1 liter jadi 800 mililiter gitu. Dan ini banyak sekali akhirnya yang membuat konten dari 1 liter dicoba sendiri di rumah pakai gelas takar dan seterusnya. Dan ketika dikatakan bahwa presiden marah, ya wajar marah, siapapun juga sekarang marah ya. Apalagi belakangan juga ada beberapa kasus, misalkan kemarin Pertalite segala macam gitu. Jadi masyarakat ini dalam situasi yang memang ekonomi juga lagi tidak baik-baik saja kan. Mungkin dari kinerja APBN juga tadi kita sudah lihat gitu ya. Tapi ini sebenarnya jadi pelajaran juga buat pemerintah, terutama untuk dari sisi pengawasan gitu. Karena kalau dari beberapa laporan itu kan sebenarnya produknya memang beneran kok didaftarkan itu 1 liter. Izinnya memang 1 liter gitu. Cuman ketika di lapangan kok jadi 900, ada yang 800. Itu yang kita juga ini pengawasan ini di mana gitu. Apakah terus harus penegak hukum ataukah Kementerian Perdagangan ataukah dinas perdagangan kan harus nunggu setelah ada laporan masyarakat, alat bukti dan seterusnya. Tapi biasanya harusnya ini kan di Dinas Perdagangan ya, karena Kementerian Perdagangan itu koordinasinya ke dinas itu. Mungkin Dinas Perdagangan ya mungkin harusnya lebih aktif gitu untuk memantau. Saya kira bukan cuma minyak goreng ya atau minyak kita ya, mungkin komoditas lain juga harus diawasi juga dengan ketat gitu. Jangan sampai yang dirugikan adalah konsumen gitu. Ya, itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya juga. Jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas, ini kan proses yang panjang begitu ya, antara dari produksi, dari pabrik, kemudian sampai distribusi, tangan kedua, tangan ketiga, sampai akhirnya ke level masyarakat. Kita nggak bisa menyalahkan cuma satu pihak begitu. Misalnya katakan katakan ada perusahaan yang memang ditemukan diduga melakukan pengurangan. Tapi kan bisa juga di-repack. Ada cara-cara lain begitu ya untuk mengurangi dan juga mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi sebenarnya dari proses yang panjang ini siapa yang harusnya bertanggung jawab? Apakah BPOM? Apakah Kementerian Perdagangan sebagai pemilik hak merek dari minyak kita ini? Apakah dari Satgas Polri? Tapi kan ya itu balik lagi kalau dari Satgas Polri kan Satgas Pangan Polri baru bisa bertindak apabila ada keluhan atau laporan dari masyarakat. Tapi sebenarnya siapa sih Kang Hendra yang harus bertanggung jawab? Ya, jadi kalau secara formal artinya yang bertanggung jawab itu sebenarnya Kemendak, terutama Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ya. Dialah yang mengawasi peredaran barang di pasar gitu, termasuk soal bagaimana takarannya, apakah sesuai dengan SPPT SNI atau sesuai dengan kualitas segala macam. Itulah yang memang yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Walaupun memang kasus ini sebenarnya sudah muncul sejak akhir Desember ya, sudah ada penindakan, bahkan Januari pun Mendak sempat melakukan penyegelan di daerah Tangerang kalau salah. Cuma karena memang tadi viral dulu baru akhirnya heboh ya, itu memang kita terus viral dulu gitu. Cuma di sini saya juga jadi bahan pelajaran bahwa konsumen pun memang harus cerdas juga ketika dia membeli produk itu harus proaktif juga, mengecek lagi gitu kan. Jadi
kalau pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan itu sering mengkampanyekan konsumen cerdas, maka ya ini sebenarnya buat pelajaran juga kita juga sebagai konsumen harus cerdas. Cuma ingat pemerintah pun sebagai sebuah yang punya tangan kekuasaan juga harus tegas juga gitu loh. Jadi jangan hanya menuntut konsumen cerdas, tapi harus juga tegas gitu terhadap pelanggaran yang memang di lapangan terjadi gitu sih. Oke, tadi kan kita sudah melihat gitu salah satu informasi atau salah satu pendapat perspektif yang mengatakan bahwa nggak mungkin ini pelakunya tuh perusahaan besar. Karena kalau perusahaan besar mereka wajib punya yang namanya quality control. Kalau ada satu produk yang tidak lolos di quality control, salah satunya adalah dari berat atau dari volume, pasti tidak akan didistribusikan atau tidak akan dijual di retail. Itu konteksnya kalau swasta atau dari perusahaan besar begitu. Ada dugaan bahwa memang ini pelakunya adalah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang skalanya kecil. Jadi lebih sulit untuk terdeteksi, tapi bisa jadi tidak punya divisi atau bagian quality control. Pendapatnya gimana Bang? Iya, karena memang tadi pendapat dari Pak Sahat ya itu masuk akal ya. Karena reputasi perusahaan besar apalagi yang berkecimpung di industri minyak goreng ini kan tidak banyak ya, bisa dihitung jari lah. Cuman yang jadi sorotan juga sebenarnya adalah masalah harganya ya. Kan pemerintah sebenarnya udah ada HET ya Pak ya, kalau tidak salah kan di 14.700 ya, kalau tidak salah. Tapi realitanya kan di lapangan mungkin dari reportase teman-temannya Pak Suhendra juga di tim sektoril juga memperlihatkan bahwa ya harganya bisa 18, bisa sampai 20 gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kan mungkin konsumen juga akan berpikir ya kayaknya lebih baik beli yang bermerek sekalian aja gitu, toh bedanya cuma berapa ribu. Tapi yang kita lupa bahwa ini produk sebenarnya jadi konsumsi untuk bukan cuma masyarakat biasa tapi juga pelaku UMKM. Di saat daya beli masyarakat juga sedang lemah, mereka kan juga harus menekan kos produksi kan untuk biar bisa mendapatkan revenue yang tinggi gitu. Ya disayangkan ya ketika misalkan kan juga nggak mungkin kayaknya mereka harus mengecek gitu, misalkan oh kita beli ini 1 liter kok dia kayaknya nggak ada waktu gitu bagi mereka untuk mengecek ini 1 liter apa 900 mili gitu. Ini yang sebenarnya saya geleng-geleng lah kalau untuk yang kasus yang ini gitu, karena menguranginya itu benar-benar, apalagi yang temuan Pak Menteri Pertanian itu saya benar-benar nggak habis pikir, apalagi itu di Jakarta ya, maksudnya bukan di pelosok Indonesia di mana, ini di Lenteng Agung di Jakarta Selatan gitu, itu sih.